Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pertemuan malam ini mengenai masalah proses psikologi utama dalam manajemen pemasaran. Sering kita mendengar apa sih psikologi utama itu? Di sini ada 4 proses psikologi penting dalam pemasaran, yaitu pertama adalah tentang motivasi, yang kedua tentang persepsi, yang ketiga tentang pembelajaran, dan yang keempat adalah memori. Kita bahas mengenai motivasi itu sendiri, apa landasan dari motivasi itu sendiri. Motivasi berasal dari kata Latin atau mover, yang berarti dorongan atau menggerakkan sesuatu. Atau motivasi dalam manajemen hanya ditujukan kepada sumber daya manusia umumnya dan bawahan khususnya. Edi Sutrisno tahun 2016 halaman 146 memberikan pencerahan atau mengenai motivasi adalah suatu faktor yang mendorong untuk melakukan sesuatu aktivitas tertentu, ya. Oleh karena itu motivasi sering diartikan suatu sebagai faktor, ya, faktor pendorong, dalam arti sesuatu yang bisa mendorong seseorang yang tadinya tidak mempunyai keinginan menjadi ingin, atau diartikan suatu pula sebagai faktor pendorong perilaku seseorang, yaitu setiap aktivitas yang dilakukan seseorang pasti memiliki suatu faktor yang mendorong aktivitas itu tersebut. Dalam Hasibuan juga memberikan pengertian juga mengenai motivasi itu sendiri adalah memberi daya penggerak yang menciptakan kegariahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan. Juga menurut Heller dalam Wibowo 2016 halaman 322 adalah keinginan untuk bertindak. Pendapat lain juga muncul dari Kretner dan Niki dalam Wibowo, bahwa motivasi merupakan proses psikologi, ya, yang membangkitkan dan mengarahkan perilaku pada pencapaian tujuan atau goal directed behavior. Manajer perlu memahami proses psikologi itu, apakah ingin berhasil membina pekerjaan menuju pada penyelesaian sesuatu organisasi, ya. Banyak teori-teori motivasi yang diungkapkan oleh para ahli-ahli, misalnya ada teori yang dimurahkan oleh si Freud, ada teori dari teori Maslow dan teori Herzberg, ya. Di sini motivasi juga diartikan sebagai berasal dari kata motif, ya, yaitu kebutuhan yang cukup mampu mendorong seseorang untuk bertindak. Ada 3 teori yang berdasarkan motivasi tersebut, ya. Teori Freud, Sigmund Freud mengasumsikan bahwa kekuatan psikologi yang membentuk perilaku manusia sebagai besar tidak disadari, dan bahwa seseorang tidak mampu memahami sepenuhnya motivasi dirinya sendiri. Ketika seseorang mengamati suatu barang atau merek tertentu, ia akan mereaksi tidak hanya pada kemampuan yang terlihat nyata pada merek tersebut, ya, melainkan juga pada petunjuk klaus yang samar seperti wujudnya, ukurannya, berat, ataupun bahan atau mungkin warnanya terhadap merek tersebut. Dapat memicu asosiasi arahan pemikiran dan emosi yang tertentu. Dalam kebutuhan teori yang dikemukakan Maslow, ini adalah teori kebutuhan manusia itu dapat diklasifikasikan ke dalam 5 hierarki kebutuhan. Itu saya kira hampir semua orang yang lulus manajemen, ya, terutama ini mesti harus tahulah apa teori Maslow itu, ya. Karena teori ini adalah teori kebutuhan, dari teori yang mana kebutuhan pokok atau kebutuhan utama dalam kehidupan manusia itu harus terpenuhi dulu, ya. Misalnya kebutuhan masalah fisiologis, ya, kebutuhan untuk mempertahankan hidup itu sangat penting sekali. Dengan kebutuhan fisiologis itu kebutuhan untuk mempertahankan hidup dari rasa kematian atau dari rasa kesakitan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan paling dasar yang diperkenalkan oleh Maslow. Jadi kebutuhan ini adalah paling dasar, meliputi kebutuhan makan, kebutuhan minum, ya, apapun kebutuhan sehari-hari, ya, misalnya pakaian, ya, yang harus terpenuhi. Jadi orang itu terutama harus sehat dulu, ya. Kalau udah sehat maka akan bertindak itu bisa dengan akal sehat juga, ya.
Seorang dalam uyang mempertahankan diri dari kelaparan, kehausan, kepanasan, dan kedinginan. Itu termasuk kebutuhan psikologis. Begitu juga dengan dunia pendidikan ya, kita harus mengutamakan ada keselamatan itu sendiri bagi mahasiswa, gimana supaya mahasiswa itu bisa dengan nyaman ya berorganisasi dalam satu perkuliahan atau dalam pendidikan ya, dia harus mendapatkan tempat ya kampus yang nyaman otomatis. Lalu kebutuhan rasa aman ya, menurut Maslow setelah kebutuhan dasar terpenuhi ya, maka seorang berusaha memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan rasa aman dan keselamatan ya. Setelah tadi kebutuhan pokok ya, kebutuhan kita udah bisa makan, bisa kita tinggal, kita harus ada nyaman. Upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan kebutuhan ini mendapat melalui selalu memberikan informasi ya kepada para karyawan dalam bekerja, bersikap hati-hati dan waspada. Menyediakan tempat kerja aman dari keruntuhan atau kerusakan, yaitu memberikan perlindungan asuransi jiwa, itu juga termasuk rasa aman, dan memberikan kejaminan kepastian kerja, itu juga termasuk motivasi dalam teori Maslow. Lalu kebutuhan hubungan sosial ya, manusia adalah sebagai makhluk sosial, maka merupakan kebutuhan tingkat ketiga dalam teori Maslow. Kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk hidup bersama orang lain, maka kita harus saling bermasyarakat ya. Karena itu memang orang lainlah yang dapat memenuhi kebutuhan kita. Jadi orang tidak bisa hidup orang diri sendiri, mesti harus memerlukan bantuan orang lain, atau dalam arti membutuhkan kasih sayang orang lain juga, dicintai ya, dihormati atau diakui keberadaannya sebagai orang lain. Misalnya kita hidup bermasyarakat ya, maka kita juga harus bisa meletakkan diri kita atau posisi kita. Bagaimana kita mau dihormatin orang ya, apalagi di masyarakat yang kita majemuk ya, tapi kita sendiri tidak mau menghargai atau menghormati orang lain, maka itu harus dijauhi ya. Kita harus sebagai makhluk sosial harus menempatkan diri sebagai makhluk yang menghargai orang lain ya, tidak membeda-bedakan antara suku, agama, dan ras ya, begitu. Lalu mengenai kebutuhan sosial gitu tadi ya. Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan tingkat ketiga dari Maslow. Dan ada kebutuhan untuk hidup bersama orang lain, yaitu kebutuhan Maslow. Lalu yang keempat adalah kebutuhan pengakuan. Ya, setiap orang normal membutuhkan adanya penghargaan diri dan penghargaan prestis. Ya, prestis diri dari lingkungannya. Ya, semakin tinggi status sosial dan kedudukan seorang dalam perusahaan, maka semakin tinggi pula kebutuhan dan akan prestis dari yang bersangkutan. Ya. Lalu yang kelima adalah kebutuhan mengenai aktualisasi diri. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling tinggi ya. Untuk memenuhi kebutuhan puncak ini biasanya orang bertindak bukan atas dorongan orang lain ya, melainkan tetapi karena kesadaran dan keinginan itu sendiri. Dalam ini seorang ingin memperhatikan kemampuan dirinya secara optimal di tempat masing-masing, misalnya ikut diskusi atau ikut seminar dan ikut lokakarya, yang sebenarnya diikutsertakan itu bukan didorongin mendapatkan pekerjaan, tetapi dengan dorongan untuk melihatkan bahwa ingin mengembangkan kapasitas dirinya ya. Banyak contoh-contoh kasus ya, misalnya orang kalau udah punya aktualitas diri ya, maka orang itu akan bertindak sesuai dengan keinginan mereka, dengan kemampuan mereka. Misalnya kasus ya, kalau kita dalam kasus aktualitas diri ya, ada orang yang membeli barang ya, mungkin kalau dilihat dari kegunaan atau fungsinya mungkin tidak terlalu menonjol ya, tapi karena orang itu suka dalam arti teori aktualisasi ini, maka dia nggak masalah misalnya mengenai harganya ya. Misalnya kita ada orang yang mungkin cuma beli steak golf ya, itu harganya bisa mencapai 200 juta atau 3 juta ya. Kalau dilihat mungkin fungsinya sama ya, stick golf itu kan fungsinya cuma buat main golf aja ya. Tapi kalau orang yang punya prestasi tinggi dan aktualisasi diri, maka masalah harga itu tidak diperhitungkan, karena dia merasa aktualisasi terpenuhi atau keinginannya terpenuhi ya. Ini juga berhubungan dengan motivasi ya. Begitu juga dengan kehidupan kita bermasyarakat ya, terutama bagi rekan-rekan itu mahasiswa ya. Sebenarnya setiap kita melangkah, terutama untuk berkehidupan ke depan, kita harus ada
perencanaan. Dari perencanaan itu bisa tercapai karena adanya suatu motivasi ya. Suatu perencanaan atau keinginan tanpa didasari suatu motivasi itu saya kira untuk pencapaiannya agak sulit ya, karena gimana kalau kita sendiri tidak termotivasi untuk mencapai hal tersebut ya, maka dengan itu kita harus menerapkan atau memberikan dorongan di dalam diri kita sendiri, bagaimana bisa termotivasi dalam diri kita ya. Setiap kita mau melangkah ya, itu pasti harus timbul dari motivasi itu sendiri ya. Misalnya kita punya cita-cita ya, setelah kita lulus kuliah itu apa sih planning kita atau keinginan kita, dan kira-kira berapa jangka waktu yang kita perlukan untuk menempuh pendidikan, misalnya ngambil S1 atau mungkin S2, itu juga harus dengan motivasi ya. Kalau bisa tolong rekan-rekan atau teman-teman itu harus ada planningnya ya, mungkin ditulis dalam suatu kertas, ditaruh di tempat mana siap waktu bisa melihat, di situ timbul motivasi ya. Misalnya saya menulis untuk kuliah S1 ya, misalnya dengan target 3,5 tahun, itu harus termotivasi dengan cara kita tulis dalam suatu kertas atau mungkin dalam agenda atau mungkin nota-nota lainnya. Setiap saat kita bisa melihat secara langsung dari apa yang kita tulis itu akan menimbulkan suatu motivasi ya. Itu suatu cara atau langkah-langkah yang mungkin kalau dilihat cuma sederhana, tapi itu sesuatu yang sangat fundamental ya, dalam arti bisa menggerakkan secara positif ya di dalam mendorong keinginan kita ya, begitu ya. Karena kasus ini pernah saya terapkan waktu saya mengambil kuliah ya di S2 waktu itu. Mesti saya tulis 2 tahun harus lulus S2, maka hal itu saya lakukan sendiri. Maka hal itu alhamdulillah secara tidak langsung kami bisa termotivasi dengan catatan apa yang saya lakukan. Itu juga ada orang-orang yang punya keinginan memiliki sesuatu, misalnya ingin punya suatu rumah ya, mungkin dia bisa lakukan dengan cara menggambar rumah atau mungkin membuat jalan itu, gambar ya, ditempelin di kamar kosnya ya, misalnya mungkin kan dia masih kos ya. Kalau dia termotivasi pengen mempunyai rumah sendiri, maka dia menggambar rumah yang bagus ya, dengan jalan yang bagus lebar ya, dengan keluarga. Dari gambaran-gambaran itu bisa memotivasi dirinya. Ketika seorang mengamati gambar atau mungkin tulisan yang dicantumkan dalam suatu tempat ya, di mana kita bisa melihat dalam setiap waktu ya, itu bisa menimbulkan motivasi. Itu bisa motivasi bisa timbul dari orang lain ya, misalnya teman-teman kita ya, dalam kita bergaul atau berteman ya. Orang itu bisa baik atau buruk itu tergantung dengan pergaulan ya. Mungkin secara teori ya, mungkin orang itu terpengaruh bisa 70% itu terpengaruh dari orang lain itu. Maka bertemanlah dengan orang yang mempunyai perencanaan atau punya cita-cita yang bagus ya. Maka dengan secara tidak langsung itu akan membangkitkan ya secara semangat atau mendorong kita untuk bisa melakukan hal yang positif ya. Misalnya dalam arti teman itu akan memberikan masukan-masukan yang bersifat positif ya, sehingga dalam kehidupan atau dalam kegiatan kita sehari-hari maka akan ikut juga terkoneksi ya, itu dari teman-teman yang baik. Karena itulah fungsinya kita mempunyai teman yang baik ya, itu akan bisa memberikan positive thinking kepada kita. Begitu juga dengan pendidikan yang kita cari atau kita dapatkan ya, mesti harus kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat ya. Karena dengan
apa yang kita dapatkan dan kita praktekkan dalam kehidupan bermasyarakat itu akan menimbulkan semangat dalam arti bermasyarakat itu sendiri ya. Jadi setelah lulusnya pendidikan strata 1 atau mungkin jenjang lain, kalau bisa harus beda ya, bisa kita itu di masyarakat harus bisa bertampil beda dengan orang lain ya, menunjukkan bahwa apa yang kita cari atau kita yang miliki atau kita yang dapat di dunia kampus atau di dunia pendidikan itu harus beda dengan orang yang tidak berpendidikan. Maka dengan itu adalah dengan ilmu ya, dengan belajar teori-teori pembelajaran yang kita peroleh ya, di dalam kita beraktivitas ya, kehidupan terutama di dunia kampus ya, kita harus bisa berubah daripada yang lain ya. Motivasi yang berikutnya ya kita ambil dari segi keluarga ya, misalnya keluarga kita mengharapkan dengan pendidikan yang kita peroleh bisa berubah dalam kehidupan terutama dari segi ekonomi ya, ya dengan berpendidikan tinggi dalam arti kita memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, maka akan memperoleh posisi kita di dalam dunia pekerjaan yang sudah bekerja, mungkin bisa meningkatkan karir ya, meningkatkan jabatan atau meningkatkan posisi ya, di perusahaan. Itu juga dengan teman-teman yang belum boleh memperoleh pekerjaan ya, dengan memperoleh pendidikan yang tinggi maka sebagai bekal ya, dalam arti untuk memperoleh suatu pekerjaan yang lebih baik dan lebih bagus ya. Ya karena apa yang diharapkan orang tua ya terhadap anak adalah supaya kehidupan anak itu lebih dewasa dan lebih mapan lah kalau bahasa ininya, lebih dalam kehidupan sehari-hari lebih bisa lebih termotivasi ya, terutama untuk anak-anaknya ya. Yang sering saya sampaikan kepada teman-teman atau kepada anak didik kami ya, yang paling utama jangan sampailah anda kuliah itu sampai putus di tengah jalan. Itu karena itu merupakan beban moral yang sangat tinggi, karena itu akan dibawa sampai Anda tua ya, itu akan suatu saat Anda akan dipertanggungjawabkan atau ditanya kepada anak Anda, kenapa Bapak dulu bisa kuliah putus di tengah jalan ya. Itu sesuatu yang sangat psikologis mengganggu dalam kehidupan kita. Karena itu saya selalu memotivasi kepada mahasiswa ya, kalau bisa dipertahankan, jangan sampai Anda kuliah putus di tengah jalan. Itu merupakan beban yang sangat berat. Karena suatu saat Anda akan mempunyai anak keturunan. Bila Anda sendiri tidak bisa memberikan contoh yang bagus dalam kehidupan, ya, terutama dalam dunia pendidikan. Karena dunia pendidikan adalah sebagai tolak ukur orang itu berpengetahuan atau tidak. Dalam arti dengan pendidikan yang lebih tinggi pasti akan beda dengan orang yang lain ya, karena itu. Jadi dengan keberhasilan Anda itu suatu saat akan menjadi pondasi dalam kehidupan Anda berkeluarga ya, baik untuk anak ya, anak Anda, untuk masa depan Anda ya. Karena dengan ini Anda memberikan contoh yang bagus. Bila Anda bisa lulus ya dengan pendidikan yang bagus ya, tidak putus di tengah jalan ya, karena itulah itu juga merupakan suatu motivasi yang harus kita miliki sebagai seorang pendidik atau mungkin sebagai seorang tua ya, bekal kehidupan kita. Karena dengan contoh-contoh kehidupan yang kita alami terutama apalagi di dunia sekarang ini ya, tanpa pendidikan yang tinggi maka peluang untuk memperoleh suatu kerjaan atau memperoleh suatu posisi itu begitu sangat berat ya, apalagi di perusahaan-perusahaan yang lebih bonafit ya, sekarang sudah memilih-milih ya, mana kampus mana yang punya kualitas tinggi, dalam arti kualitas ya, mutunya ada apa, itu bisa dipertimbangkan. Karena itu
Pada kesempatan ini marilah kita gunakan peluang yang ada, jangan sampai kita putus di tengah jalan ya. Saya kira untuk motivasi ya bisa dicari di literatur lain ya. Yang penting adalah dalam motivasi itu ada mendorong orang untuk berubah, yang tadinya tidak mau bergerak menjadi bergerak, yang tadinya tidak mau melakukan jadi melakukan, yang intinya bisa mau menerima perubahan dengan adanya motivasi yang kita berikan ya, yaitu baik motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Baik motivasi itu dilakukan dengan secara verbal maupun non verbal ya, baik motivasi itu untuk jangka pendek atau jangka panjang. Yang intinya setiap motivasi adalah berpikiran positif terhadap sesuatu ya, yang intinya untuk merubah ya sikap ya seseorang itu, berubah dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik, itu termasuk suatu motivasi ya. Ya saya kira itu aja pertemuan ini ya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, kita bisa bersambung di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.